Pernah nggak kamu merasa susah buka tutup botol air mineral? Atau pas ngangkat belanjaan, tanganmu langsung gemeteran? Nggak cuma capek, tapi kayak nggak punya tenaga. Banyak orang mengira ini cuma soal usia atau kebiasaan malas olahraga. Tapi kenyataannya, genggaman tanganmu itu bisa menjadi indikator krusial tentang kesehatanmu secara keseluruhan. Sini, tak jelasin pelan-pelan. Tapi emang kenapa dok tiba-tiba bahas kekuatan genggaman? Kayak aneh banget, random banget topiknya. Jadi saya keinget, waktu saya di Belanda, di Leiden kemarin, saya ada stase di Departemen Nutrition ya, atau gizi selama 2 minggu. Nah saya berkesempatan melihat bagaimana mereka mengeses pasien cangkok ginjal di sana. Dan pada suatu ketika, nutrisionisnya itu mengajak saya ke pasien cangkok sambil membawa suatu alat. Dengan alat itu, yang bersangkutan menilai status nutrisi dan kesehatan pasien-pasiennya. Nama alatnya adalah hand dynamometer. Kayak gini nih ya. Atau yang ada di tangan saya sekarang. Nah pas itu dia ngecek pasien cangkok cewek, terus dinilai kekuatan genggamannya. Keluarlah hasil 46 kilo. Saya pikir, saya harusnya bisa lebih kuat nih. Nah sama nutrisionisnya saya disuruh cek. Nah pas dicek, ternyata kekuatan genggaman tangan saya itu cuma 30 kilo. Malu banget. Artinya itu rendah bagi saya ya, dibandingkan dengan si pasien cangkok cewek itu tadi. Ya meskipun nggak bisa head to head karena bisa ada faktor genetik, etnik, dan lain-lain, tapi saya merasa ketampar banget. Nah oleh karena itu saya mau ulik lebih dalam tentang hand grip atau kekuatan genggaman. Genggaman tangan ini erat kaitannya dengan sindrom frailty pada usia lanjut atau lansia. Frailty dalam bahasa medis ini menggambarkan kerapuhan otot utamanya pada lansia. Di Indonesia, sindrom frailty atau kerapuhan otot ini ternyata sudah meningkat tajam. Nggak hanya pada lansia, tapi pada usia produktif karena gaya hidup yang tidak sehat, malas gerak, dan budaya makan yang kurang bergizi. Parahnya lagi, anak muda sekarang juga mulai kehilangan kekuatan ototnya tanpa sadar. Elah dok, cuma otot doang, nggak ngefek. Hei anak muda, genggaman tangan ini bukan cuma soal otot tangan doang. Tapi kekuatan genggaman ini bisa jadi sinyal, underlying ya, tentang kondisi jantungmu, resiko jatuhmu saat tua nanti, bahkan ini ya, prediksi seberapa panjang kamu bisa hidup atau prediktor mortalitas. Gila nggak sih? Nah, kita akan bahas satu persatu. Saya pernah ketemu seorang pasien, ibu-ibu usia 60-an. Nggak ada penyakit berat. Tapi anaknya membawa dia ke rumah sakit karena apa? Mulai sering jatuh. Dan pada orang lansia, mulai sering jatuh itu sangat-sangat berbahaya. Bukan karena stroke, bukan juga karena tekanan darah drop. Dan waktu saya tanya, bisa buka botol minum sendiri nggak? Dia senyum lalu bilang, sekarang sih dok, sering minta tolong ke cucu dok. Nah, buat banyak orang, ini kelihatan sepele. Tapi di dunia medis ini alarm penting. Kekuatan genggaman itu kalau bisa ngomong, dia ternyata bisa bicara banyak hal soal tubuhmu. Genggaman tangan yang kuat itu bukan cuma soal bisa membuka toples atau tutup botol. Tapi itu cerminan seberapa sehat otot dan sistem tubuhmu. Kekuatan genggaman itu seperti jendela kecil untuk melihat isi rumah besar bernama tubuh manusia. Otot-otot kita, apalagi otot inti dan tangan, ini berhubungan erat dengan metabolisme, sistem imun, dan kemampuan kita untuk survive terhadap penyakit. Jika otot kita melemah, tubuh kita akan kehilangan stabilitasnya. Nggak cuma gampang jatuh, tapi gampang sakit. Otot lemah bisa berarti nutrisimu ini nggak optimal. Atau sedang ada peradangan atau inflamasi. Atau bahkan
Peradangan itu tersembunyi tapi kita nggak tahu. Atau kita sedang menuju proses penuaan yang terlalu cepat. Ingat di awal bahwa sekarang nggak hanya lansia, tapi usia produktif, bahkan anak muda, itu otot-ototnya sudah mulai rapuh. Dan bukan nggak mungkin penuaan yang harusnya terjadi di usia 65 tahun ke atas terjadi lebih dini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Blanquet et al., kekuatan genggaman tangan di bawah 25,5 kilo untuk pria dan 18 kilo untuk wanita itu menunjukkan peningkatan resiko untuk terjadinya sarkopenia di seluruh tubuh. Alias, hilangnya massa dan fungsi otot secara progresif yang dikaitkan dengan menurunnya kekuatan dan mobilitas di kemudian hari. Dan kemungkinan lebih besar untuk terjatuh dan mengalami patah tulang saat beranjak usia. Paling gampang, orang lansia yang gampang jatuh, terpleset di kamar mandi, kalau sudah patah itu meningkatkan resiko infeksi dan kematian. Jadi, orang tua yang jatuh itu jangan dianggap remeh, itu merupakan penanda awal. Segera bawa ke rumah sakit atau klinik atau fisioterapi untuk dilatih pelan-pelan. Nah, berangkat dari cerita sewaktu saya di Leiden, Belanda, seperti di awal video ini, saya mulai pakai alat sederhana. Ini, namanya dinamometer yang saya bilang tadi. Alat kecil yang bisa kamu genggam dan kita dapat melihat kekuatan genggaman kita. Lalu kita lihat seberapa kuat tekanan tanganmu. Ini ya, saya praktekin. Kayak gini, dihidupin biasanya. Kelihatan kan ya? Terus habis itu saya akan melakukan penggenggaman. Semoga bisa kelihatan. 1, 2, 3. Nah, artinya kekuatan genggaman saya 35,4. Lumayan lah ya, meningkat. Itu yang kanan. Sedangkan yang kiri, tuh ya, tuh 2. Nah, yang kiri juga 35,3. Mirip-mirip lah ya. Nah, dok, gimana dok dikatakan bahwa otot kita melemah? Kalau paling cut off paling gampangnya 26 kilo, di bawah 26 kilo untuk pria atau 16 kilo untuk wanita, itu tanda kamu harus waspada. Artinya ototmu mulai melemah. Namun ada grafik chartnya, ini saya screenshotin ya. Dan kamu nggak harus tua dulu untuk punya genggaman yang lemah. Seperti di awal video saya bilang, banyak anak muda sekarang kerja dari pagi sampai malam, depan laptop, nggak bergeming dari kursinya, hampir nggak pernah bawa atau angkat beban. Tahu pasti cek genggamannya di bawah standar. Kesehatannya diam-diam ikut turun. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa kuat genggaman tanganmu hari ini? Karena bisa jadi itu gambaran seberapa kuat tubuhmu bertahan untuk masa depan. Beberapa tahun kalau ingat-ingat saya juga mengamati cerita cleaning service di tempat kerja saya. 3 tahun yang lalu dia mampu membawa barang, galon, masih kuat, semua dilibas. Namun beberapa bulan terakhir sangat-sangat kesulitan untuk membawa galon. Padahal usianya masih 45 tahun. Nggak ada penyakit khusus. Dari pengamatan itu, saya sadar kalau kita nggak melatih kekuatan otot sejak dini, khususnya genggaman tangan, pelan-pelan tubuh akan mengasih sinyal. Hello, aku udah nggak kuat lagi. Tapi, ada kabar baiknya. Kita bisa memperbaiki itu. Nggak harus ke gym, nggak harus beli alat mahal. Yang kamu butuhin cuma satu. Niatmu untuk melawan kemalasan. Dan mulai aja dari hal yang paling kecil. Saya contohin ya. Salah satu latihan favorit saya, mungkin bagi yang follow saya di Instagram, saya menyediakan hand grip, alat hand grip di kantor saya. Saya selalu pakai itu jika saya sedang menunggu atau di sela-sela kerja. Tapi dok, saya nggak punya alat itu karena mahal. Tenang, bisa kok kalian pakai tanganmu sendiri untuk melatih. Namanya hand squeeze. Dan Dr. Medok sudah pernah peragain itu. Saya izin ambil videonya Dr. Medok ya. Jadi, ayo, mulai dari umur berapapun harus dilatih dari sekarang. Saya kasih tahu beberapa latihan simpelnya. Pertama, bisa buka tutup genggaman tangannya, tapi pelan-pelan sama sampai nyentrem kenceng.
terus dibuka lagi. Lakuin 10 kali, masing-masing ditahan 3 sampai 5 detik. Yang kedua, kamu bisa pakai alat. Dari yang simple bisa pakai bola squishy gini, atau ada hand grip yang biasa alat gym, terus kita remes, kita tahan. Bisa ditahan 5 sampai 10 hitungan, diulang 10 sampai 20 kali. Ketika kamu bisa genggam dumbbell, botol isi air, atau apapun, kurang lebih selama 1 menit, kanan dan kiri. Bisa diulang 3 set. Oke, gampang toh? Tinggal rutin dilatih biar makin sehat dan gampang buka tutup botolnya. Tapi dok, saya ini nggak punya banyak waktu untuk melakukan latihan-latihan itu. Teman-teman bisa kok dari aktivitas harian. Seperti jika kamu habis pulang dari minimarket, coba deh kantong belanjanya jangan langsung ditaruh. Pegang dua-duanya, berdiri tegak dan tahan posisi itu 30-60 detik. Atau yang punya galon di rumah atau botol air minum di rumah, sama pegang dua-duanya, berdiri tegak dan tahan posisi itu 30 detik. Kalau nggak bisa, kalau galon, satu aja pegang. Satu sisi 30-60 detik, satu sisi 30-60 detik. Ini bukan cuma ngelatih genggaman, tapi juga stabilitas otot bahu dan punggung bawah. Kalau anak gym bilangnya ini adalah farmer's carry, latihan atlet. Tapi ini versi kaum mendang-mendingnya. Dan kalau kamu mau bonus lebih besar, lebih cepat untuk menguatkan ototmu atau genggamanmu, kombinasikan dengan latihan tubuh yang lain kayak squat atau plank. Yang mana nggak perlu alat macam, di rumah bisa banget. Karena ingat, otot kita ini nggak bisa berdiri sendiri. Mereka kerja bareng. Otot kaki, punggung, tangan, semuanya saling dukung. Kalau salah satu dari mereka lemah, sistemnya akan goyah, stabilitasnya akan terganggu. Nah, dalam jurnal BMJ Open Sport disebutkan bahwa program latihan genggaman, latihan beban, dan olahraga selama 1 tahun ini bisa meningkatkan kualitas hidup lansia, bahkan memperbaiki keseimbangan dan menurunkan resiko jatuh. Artinya, ini bukan soal tampilan, ini soal fungsi, soal bagaimana kedepannya kita bertahan hidup dengan kualitas yang baik. Intinya, mulailah dari tanganmu sendiri, karena kekuatan yang besar ini nggak hanya datang dari gym, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu ulang tiap hari yang sudah saya contohkan di atas. Dan percayalah, tangan yang kamu latih hari ini bisa jadi penopang saat tubuhmu mulai renta nanti. Jadi sekarang kamu tahu genggaman tanganmu ini bukan cuma buat salaman atau bawa galon. Itu adalah sinyal dari tubuh seberapa kuat kamu menghadapi masa depan. Kalau genggamanmu lemah hari ini, bisa jadi tubuhmu juga diam-diam sedang melemah. Tapi kabar baiknya, ini bisa dilatih, bisa diperbaiki, dan bisa dikuatkan. Mulai sekarang, coba cek genggamanmu ya. Lakukan latihan kecil tiap hari dan intinya mulai aja dulu. Kita usahakan genggaman kuat itu untuk bekal tuamu nanti. Jadi kalau kalian sudah bisa nonton di tahap ini, tolong share video ini ke orang tua, teman atau siapapun yang kamu sayangi. Karena mungkin genggaman mereka lah yang sedang minta tolong diam-diam. Ingat sekali lagi, genggaman kecil hari ini bisa jadi penjaga besar kesehatanmu di masa depan. Yuk kita latih bareng. Saya juga lagi jalanin ini kok. Bukan buat estetik, tapi buat bertahan lebih lama di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, berkualitas tanpa batas. Aduh, gimana? Udah paham kan?